Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khor Mutakin. Saya akan menjelaskan tentang matematika model untuk layout. Model matematika layout adalah suatu model yang digunakan untuk merancang fasilitas atau memperbaiki suatu fasilitas yang terdapat dalam suatu departemen atau bangunan tertentu atau bangunan tersebut, di mana menggunakan perhitungan atau memodelkan suatu permasalahan sesuai dengan jenis tipe layout yang digunakan atau tipe layout yang akan dirancang. Dalam menentukan model matematika layout terdapat dibedakan dari dua jenis tipe layout, yaitu single row layout problem dan multi row layout problem. Perbedaan secara spesifik di mana dalam single row layout problem, fasilitas atau departemen-departemen diatur secara linear dalam sebuah garis. Contohnya seperti pengaturan buku dalam sebuah rak. Fokus dari single row layout problem itu yaitu untuk mengatur fasilitas secara horizontal dari sebuah garis. Sementara multi row layout problem yaitu mengatur sejumlah fasilitas atau departemen-departemen dalam sebuah baris ataupun kolom. Kemudian akan dijelaskan secara spesifik tentang single row layout problem. Sebelumnya dijelaskan bahwa single row layout problem merupakan pengaturan fasilitas atau departemen yang diatur secara linear dalam sebuah garis, di mana fokus untuk mengatur fasilitas secara horizontal dari sebuah garis dalam sebuah garis. Single row layout problem memiliki asumsi berupa fasilitas sudah ditetapkan dan bentuknya berupa segi empat. Fasilitas diatur di sepanjang garis lurus. Orientasi dari fasilitas sudah diatur atau ditetapkan sejak awal. Kemudian yang terakhir itu bentuk bangunan dapat menerima usulan atau tidak ada hambatan dari segi bangunan. Kemudian dalam single row layout tersebut dapat dilihat contohnya pada gambar tersebut, di mana terdapat variabel dan parameter. Variabelnya dapat dilihat berupa xi dan juga xj. Xi berupa jarak antar fasilitas I dengan vertical reference line. Kemudian xj jarak antar fasilitas J dengan reference line. Kemudian parameternya dapat dilihat di gambar berupa LI berupa panjang horizontal dari fasilitas I, kemudian LJ panjang horizontal dari fasilitas J, kemudian DJ berupa jarak minimum dari fasilitas I ke J dan yang dipindah secara horizontal. Kemudian ada N berupa banyaknya fasilitas yang akan diatur. Terdapat variabel lain seperti CIJ yang berupa biaya perpindahan barang per unit dari fasilitas I ke J. Kemudian FIJ yaitu frekuensi perpindahan fasilitas dari I ke J. Setelah diketahui pengertian dari single row layout problem, maka kita dapat memodelkan dari permasalahan terkait dengan tipe layout single row layout tersebut, di mana minimasi berupa sigma atas X sama dengan 1, bawah I sama dengan 1, sigma N bawah J sama dengan I plus 1 dikali CI FIJ dikali nilai mutlak dari XI dikurang XJ. Kemudian subjeknya berupa nilai mutlak dari nilai XI dikurang XJ lebih besar 1/2 dikali dengan LI dikurang LJ ditambah DIJ. Kemudian selanjutnya yaitu H kurang 1/2 LI lebih besar dari XI lebih besar dari 1/2 LI, di mana H adalah luas atau panjang area, di mana pengertian dari variabel tersebut atau parameter variabel dan parameter tersebut telah dijelaskan di slide sebelumnya. Setelah dijelaskan tentang single
row layout problem, maka selanjutnya yaitu akan menjelaskan jenis atau tipe layout kedua, yaitu tentang pemodelan matematika layout, yaitu model 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 multi row layout problem, di mana pengertiannya multi row layout problem yaitu mengatur sejumlah fasilitas atau departemen dalam sebuah garis atau dalam sebuah baris dan kolom. Ciri-ciri berupa ada fasilitas yang akan diatur dan akan ditempatkan di n lokasi. Sama halnya dengan single row layout problem, parameter-parameternya memiliki makna yang sama, namun terdapat decision variable yang merupakan bilangan binar. Jika xij sama dengan 1, maka fasilitas berada di lokasi J. Dan xij sama dengan 0 berlaku sebaliknya. Setelah diketahui nilai dari variabel dan parameter-parameternya, maka dapat kita memodalkan matematika multi-row layout problem tersebut, di mana terdapat fungsi objektif dan subjektifnya. Nilai fungsi objektifnya sebagai contoh yaitu di dalam slide terdapat 4 sigma dari I ke J K IJK, kemudian dikali dengan FI K CJL XIJ XKL, di mana subjektifnya yaitu sigma atas N bawah J kurang sama dengan 1, XIJ sama dengan 1, di mana nilai I berupa 1, 2 hingga N. Kemudian sigma atas N, I sama dengan 1, kemudian XIJ sama dengan 1, I sama dengan 1, 2 sampai N. XIJ sama dengan 0 atau 1, LJ sama dengan 1, 2 hingga ke N. Sekian penjelasan tentang model matematika layout. Untuk lebih detailnya lagi, dapat kita menggunakan software Lindo dalam memudahkan kita dalam mengoperasikan model matematika sesuai dengan jenis tipe layout agar perhitungannya terasa lebih mudah tanpa perhitungan secara manual dan lebih akurat. Sekian penjelasan mengenai tentang model matematika layout secara ringkas. Apabila ada salah dan silaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.